Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8,2 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa, bersama saya Abi Rafsanjani dalam laporan terkini kegiatan perkuliahan dari Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pemirsa, pada tanggal 6 Oktober 2025 telah dilaksanakan pertemuan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Adi Kusuma SIKOM MSI. Dalam kesempatan kali ini, kelompok 3 berkesempatan memaparkan materi dengan judul Memahami Jurnalisme Investigasi, Sejarah, Tahapan, dan Prinsip Dasar. Dalam pemaparan tersebut, kelompok 3 menjelaskan bahwa jurnalisme investigasi adalah bentuk jurnalisme yang memiliki peran penting dalam menjaga fungsi kontrol sosial media terhadap kekuasaan. Berbeda dengan liputan biasa, jurnalisme investigasi menuntut keberanian dan juga ketelitian untuk mengungkap kebenaran tersembunyi di balik suatu peristiwa. Secara historis, jurnalisme investigasi di Indonesia telah berkembang sejak masa Orde Lama. Sosok Mohtar Lubis melalui harian Indonesia Raya dikenal sebagai pelopor dengan liputan berani mengenai dugaan korupsi pejabat negara. Namun pada masa Orde Baru, kebebasan pers mengalami tekanan kuat. Pemerintah memberlakukan sistem izin terbit dan media yang kritis kerap menghadapi pemberedelan. Meskipun begitu, majalah Tempo yang dipimpin Gunawan Muhammad tetap konsisten menegakkan prinsip independensi dan mengungkap kasus penyalahgunaan kekuasaan walau harus 2 kali diberedel oleh rezim yang berkuasa. Setelah memasuki era reformasi 1998, kebebasan pers kembali tumbuh dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Media seperti Tempo, Kompas, dan Media Indonesia memanfaatkan kebebasan ini untuk mengangkat kasus besar seperti BLBI, Bank Senturi, dan mafia peradilan. Pada masa kini, di era digital dan kolaborasi global, jurnalisme investigasi semakin berkembang melalui kerjasama lintas negara seperti Panama Papers dan Pandora Papers. Media independen seperti Tirto, Project Multatuli, dan Narasi turut menguatkan tradisi investigasi dengan isu-isu publik seperti korupsi, kejahatan lingkungan, dan kekerasan seksual. Pemirsa, kelompok 3 juga menjelaskan bahwa proses investigasi tidak dapat dilakukan secara instan. Ada 9 tahapan penting yang menjadi ciri khas jurnalisme investigasi. Di antara lain, pertama, perumusan gagasan yang relevan bagi publik. Kedua, studi kelayakan dan analisis resiko. Ketiga, pengumpulan data awal atau base building. Keempat, perencanaan detail dan pembagian tugas liputan. Kelima, riset lapangan dan juga wawancara sumber terkait. Keenam, verifikasi dan pengecekan ulang data. Yang ketujuh, mengisi celah informasi yang belum lengkap bagi narasumber. 8. Penulisan serta penyuntingan laporan secara pelapis. Dan yang terakhir, publikasi serta tindak lanjut terhadap dampak dari liputan investigasi tersebut. Pemirsa, tahapan panjang ini menuntut ketelitian, integritas, serta kerjasama tim yang solid agar hasil liputan dapat dipertanggungjawabkan dan berdampak bagi publik. Selain menjelaskan tahapan, kelompok 3 juga menyoroti perbedaan antara jurnalisme investigasi dengan jurnalisme lainnya. Jurnalisme investigasi bersifat proaktif. Jurnalis tidak mengganggu peristiwa tetapi mencari apa yang disembunyikan. Liputannya bisa berlangsung berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dengan risiko tinggi seperti ancaman hukum maupun kekerasan fisik. Pemirsa, sementara jurnalisme umum bersifat reaktif, hanya melaporkan kejadian yang sudah terjadi. Untuk itu, pemirsa, menjaga kualitas dan kredibilitas jurnalisme investigasi berpegang pada 6 prinsip dasar, yakni komitmen pada kebenaran, independensi dan juga objektivitas, verifikasi serta akurasi data, kepentingan publik sebagai orientasi utama, etika jurnalistik dalam setiap metode peliputan, dan keberanian disertai perlindungan diri jurnalis. Pemirsa, melalui prinsip-prinsip tersebut, jurnalisme investigasi diharapkan tidak hanya menjadi media informasi, tetapi juga penjaga moral dan integritas publik.
Sebagai penutup, kelompok 3 menegaskan bahwa jurnalisme investigasi adalah jantung dari demokrasi. Ia berfungsi sebagai pengawas kekuasaan, pengungkap kebenaran, serta penjaga kepentingan masyarakat. Dengan memegang teguh etika keberanian dan tanggung jawab, jurnalis diharapkan dapat terus menegakkan prinsip kebenaran di tengah tantangan era digital yang syarat di informasi. Demikian laporan terkini kegiatan perkuliahan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Saya Abi Rafsanjani, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada laporan berikutnya. Melaporkan.